Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bab 1 dengan judul Karakteristik dan Lingkup Sektor Publik yang diampu oleh yang terhormat Ibu Putri Intan Permatasari, SE MSI. Kelompok 1 sendiri beranggotakan Arif Hidayat, Fadila Utami, dan Elvida Fitri. Semoga kita yang menyaksikan video ini mendapatkan pemahaman yang baik. Selamat menyaksikan. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari sektor publik yaitu institusi pemerintah, partai politik, sekolah, dan rumah sakit. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari akuntansi sektor publik. Ruang lingkup ini terdiri dari karakteristik dan tujuan. Karakteristik dari akuntansi untuk sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah, daerah, atau pusat. Mudahnya, akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti lembaga pemerintahan. Tujuan akuntansi untuk sektor publik. Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut ini ulasan lengkapnya. Yang pertama, manajemen kontrol, yaitu sebagai pengendalian manajemen. Akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik. Selanjutnya, accountability. Akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang di bawah kewenangannya. Bukan hanya itu, informasi ini juga digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah. Perkembangan akuntansi sektor publik. Beberapa tahun terakhir ini,
Masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Reformasi merupakan cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai, sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam good governance. Pemerintah yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujud dan indikator kejujuran pemerintah. Di masa yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Sehingga, mekanisme manipulasi yang dipraktikkan di masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi. Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik. Profesionalisme profesi. Hal ini terkait dengan kejujuran, keahlian, dan pribadi. Telah dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi. Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan kepada sistem dan pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di swasta. Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan di bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pemahaman yang baik setelah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih.